Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Sabrina Abdullah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang hubungan ilmu politik dengan agama, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus tahu tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi yang pertama adalah memahami pengertian ilmu politik. 2. Menjelaskan hubungan ilmu politik dengan pendidikan. 3. Menjelaskan hubungan ilmu politik dengan agama. 4. Menjelaskan hubungan ilmu politik dengan hukum. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, jadi bisa kita lihat bahwa ilmu politik itu tidak hanya membahas kekuasaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari aturan pendidikan, kondisi ekonomi, sampai pada hukum yang berlaku. Jadi semuanya itu merupakan bagian dari proses politik. Nah, untuk memahami hal tersebut, jadi mari kita mulai pembahasan dari bab pertama dulu, mengenai pengertian ilmu politik. Jadi ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dan kebijakan publik. Nah, politik inilah yang mengatur bagaimana keputusan itu dibuat dan juga dijalankan. Dan politik ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan berbagai macam sektor kehidupan. Pertama adalah hubungan ilmu politik dengan agama. Hubungan ilmu politik dengan agama ini bisa kita lihat dari peran agama sebagai sumber nilai moral dan etika dalam kehidupan politik. Di Indonesia, nilai-nilai keagamaan ini sering mempengaruhi sikap politik masyarakat serta digunakan oleh aktor politik untuk memperoleh legitimasi dan juga dukungan publik. Nah, tetapi penggunaan agama ini harus dilakukan secara bijaksana biar tidak menimbulkan konflik dan polarisasi. Di sisi lain, agama ini juga memiliki fungsi penting sebagai kontrol moral terhadap kekuasaan agar politik dijalankan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu contoh hubungan ilmu politik dengan agama ini, misalnya pemerintah menetapkan hari libur nasional pada hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, ataupun Waisak. Kebijakan ini yang merupakan keputusan politik yang dibuat untuk menghormati dan melindungi kehidupan beragama masyarakat. 2. Hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Ilmu politik ini juga memiliki hubungan dengan ekonomi, karena politik itu yang menentukan arah kebijakan ekonomi melalui regulasi, perencanaan pembangunan, dan juga pengelolaan sumber daya negara. Nah, stabilitas politik itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kondisi ekonomi itu juga dapat mempengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Misalnya kemiskinan dan pengangguran. Nah, itu juga berpengaruh terhadap stabilitas politik. Maka dari itu, keberhasilan politik ini yang sering dijadikan tolak ukur dari kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Hubungan ilmu politik dengan pendidikan. Pada aspek ini bisa kita lihat dari kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pendidikan, seperti kurikulum dan anggaran pendidikan. Pendidikan ini memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Karena biasanya masyarakat yang berpendidikan baik itu lebih aktif dalam kehidupan demokrasi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi politik yang menyesatkan. 4. Hubungan ilmu politik dengan hukum. Pada aspek ini bisa kita lihat dari proses pembuatan undang-undang yang dilakukan melalui mekanisme politik. Karena hukum di sini itu berfungsi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak
itu sangat penting untuk menjaga demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Jadi, dari pembahasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa politik itu memiliki hubungan yang erat dengan 4 aspek tadi: agama, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Karena keempat sektor tersebut itu tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan nasional. Politik itu membutuhkan nilai agama sebagai landasan moral. Nah, ekonomi di sini itu sebagai penopang kesejahteraan dan pendidikan itu sebagai pembentuk SDM. Sedangkan hukum itu sebagai pengontrol kekuasaannya. Nah, karena pembangunan nasional itu dapat tercapai jika seluruh sektor tersebut dikelola secara seimbang dan juga saling mendukung. Baik, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.